Om Swastiastu, salam rahayu umat sedharma dimanapun berada. Pada kesempatan ini, Pandita akan menyampaikan secara singkat isi lontar dari Kale Tattwa atau Tattwa Kale. Umat sedharma yang berbahagia, bahwa di dalam lontar Tattwa Kale diceritakan bahwa Dewa Siwa sedang melaksanakan atau melakukan perjalanan, yaitu Lila Cita di atas samudra atau di atas laut. Di atas laut sedang melaksanakan perjalanan Lila Cita adalah angin yang sangat kencang. Tersingkaplah kainnya Dewi Uma, yaitu Dewa Siwa sangatlah kaget ya, melihat paha daripada Dewi Uma itu sangatlah putih. Akhirnya Dewa Siwa tersentak sebentar dan keluarlah nafsu beliau, dan di sana beliau ngerengeh ingin melaksanakan sanggama, tapi Dewi Uma tidak mau dan tidak boleh, karena dewa tidak boleh melaksanakan persanggamaan di sembarang tempat. Akhirnya keluarlah kama atau sperma daripada Dewa Siwa dan jatuh di laut. Nah, jatuh di laut, kemudian sperma itu mengeluarkan sinar ya, dan dilihatlah oleh para dewa. Kemudian dicarilah pusat sinar itu yang sangat terang, kemudian sudah didekati sinar itu sangat terang, bahwa muncullah seorang raksasa yang tinggi besar dan suaranya meraung-raung ya. Kemudian diperangilah raksasa itu oleh para dewa atau dewa dasar dan tidak bisa dikalahkan. Nah, raksasa itu berkata, siapa bapak saya, di mana ibu saya, itu mana, terus berkata-kata demikian. Akhirnya dia pun ke perkampungan, asik perkampungan, yang menanyakan bahwa tidak ada yang tahu di mana orang tuanya. Ya, kemudian karena para dewa itu tidak bisa mengalahkan ya raksasa yang sangat besar dan tinggi itu, akhirnya para dewa melapor ke Dewa Siwa bahwa ada di bumi raksasa yang sangat besar dan huru-hara merusak perkampungan, desaan, dan kota-kota di bumi sudah dirusak oleh yaitu raksasa yang lahir dari spermanya Dewa Siwa itu. Akhirnya raksasa itu pun pergi ke Siwaloka. Di Siwaloka pun dia ngamuk di sana, menanyakan siapa bapak dan ibu saya. Para dewa pun tidak ada yang tahu. Akhirnya para dewa itu menghadap ke Dewa Siwa ya. Ampun Dewa Siwa, bahwa ada raksasa yang sangat besar yang merusak ya Siwaloka. Akhirnya Dewa Siwa pun datang menemui raksasa itu. Dewa Siwa itu bertanya, kenapa Anda datang ke Siwaloka dan merusak ya Siwaloka? Akhirnya raksasa yang tinggi besar itu menyampaikan, aku ingin mencari bapak dan ibuku. Nah, kemudian lagi rasa itu berkata demikian, oh, Anda ingin mencari bapak dan ibu Anda. Iya,
tuanku Betara Siwa, dia bilang. Ya, akhirnya Dewa Siwa bertanya, kalau Anda ingin yaitu ketemu sama bapak ibu Anda, apakah mau taring Anda dipotong? Karena raksasa itu ingin sekali bertemu sama orang tuanya, maka raksasa itu bersedia taringnya dipotong. Iya tuanku Betara Siwa, hamba bersedia taring hamba dipotong. Tapi hamba harus dipertemukan pada orang tua hamba, yaitu bapak ibu. Baiklah kalau begitu. Mari dekati, aku akan memotong taringmu. Artinya taringnya raksasa itu dipotong oleh Dewa Siwa, kemudian Dewa Siwa pun berkata, inilah Dewa Siwa bapakmu, dan ini Dewi Uma adalah ibumu. Demikian Batara Kala, yaitu demikian Dewa Siwa mengatakan kepada raksasa itu. Nah, karena sudah ketemu sama orang tuamu, aku beri nama kamu yaitu Betara Kala. Dan kamu tidak boleh di Siwaloka. Kamu Betara Kala harus turun ke bumi, dan di sanalah Betara Kala mencari makanan, yaitu berupa segan agung, caru, dan lain sebagainya. Itulah makanan dari Betara Kala. Kemudian Betara Kala juga diberikan penugrahan oleh Dewa Siwa, yaitu Betara Kala boleh memangsa yaitu manusia apabila tidur di siang hari, yaitu pas jam 12, dan juga tidur pada sandikala, yaitu antara pertemuan siang dan malam, itu boleh dimangsa. Kemudian yang lain penugrahan Dewa Siwa, yaitu apabila ada orang makan sambil berjalan atau makan di jalan sambil berjalan, itu boleh dimangsa. Dan kemudian juga apabila ada manusia memberikan tutur-tutur tato di jalan, itu juga boleh dimangsa. Nah, demikian penugrahan Dewa Siwa. Kemudian juga penugrahan Dewa Siwa apabila ada manusia atau siapapun lahir pada Uku Wayang, di mana kelahiran Betara Kala adalah Uku Wayang, boleh dimangsa atau boleh dimakan oleh Betara Kala. Nah, demikian cerita isi secara singkat Betara Kala. Akhirnya Betara Kala, atau isi singkat lontar tato kala atau lontar kala tato. Nah, dari segi makna apa yang tersirat dalam lontar ini, bahwa salah satu lontar kalau tato ini menjadi rujukan untuk orang upacara, yaitu potong gigi. Tadi dijelaskan dalam isi lontar itu, kalau orang tidak potong gigi atau potong taringnya, akan tidak bisa ketemu sama penciptanya atau orang tua. Nah, makna ini bahwa bila kita umat Hindu tidak melakukan atau melaksanakan potong gigi,
Maka apabila kita telah meninggal, nanti tidak bisa bertemu kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan sendiri, Sang Yang Widiwasa, karena kita diciptakan oleh Tuhan, Sang Yang Widiwasa. Kalau kita aliran Siwa, karena yang masuk ke badan kita adalah Siwatma, kembalilah ke Siwa, tidak bisa bertemu kembali kepada Batara Siwa, atau tidak bisa amor dengan cincin. Nah, inilah salah satu rujukan untuk upacara potong gigi. Nah, dari kalau tato ini juga disiratkan bahwa atau diceritakan bahwa siapa yang lahir di Ukuwayang itu akan bisa dimangsa. Suatu kebetulan adiknya, yaitu dari Batara Kala, yaitu Dewa Kumara, lahirlah pada Ukuwayang atau Tumpok Wayang. Nah, kemudian juga begitu lahir Dewa Semara dicari oleh Batara Kala. Ayahanda Dewa Siwa janji ayahanda bahwa siapa yang lahir pada Kuwayang boleh Batara Kala mangsa. Ini diminta, tapi Batara Siwa mengatakan, kasihan adikmu masih kecil, nanti sudah besaran baru boleh dimangsa. Akhirnya Dewa atau Batara Kala pun lagi pamit menunggu adiknya supaya lebih besar, yaitu Dewa Kumara. Nah, suatu saat Batara Siwa juga jalan-jalan, ya, tangi nepet ya, pas siang bolong, pas jam 12. Yang di sanalah juga Dewa Siwa mau dimangsa oleh Batara Kala. Akhirnya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, ya, beberapa pertanyaan, akhirnya lewatlah siang itu karena ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Batara Kala. Akhirnya loloslah Batara Siwa dari mau dimangsa oleh Batara Kala. Nah, kemudian sesudah beberapa tahun berjalan, Batara Kala datang lagi mencari, yaitu Dewa Semara mau dimangsa. Juga tidak dikasih oleh Batara Siwa. Akhirnya dicarilah Batara Kumara atau Dewa Kumara oleh kakaknya, yaitu Batara Kala dikejar. Beliau pun lari bersembunyi terus dikejar sampailah dia suatu di kerajaan, ya, di kerajaan. Hanya disembunyikan oleh raja. Kerajaan itu pun dihancurkan oleh Batara Kala dan rajanya pun wafat dan meninggal. Hanya Batara atau Dewa Semara pun lari sampailah di suatu tempat sedang ada nanggap wayang. Nah, di sana Batara Kala mencari Dewa Semara, tapi tidak ada. Ditanyalah dalang yang namanya Dalang Samirana. Ditanya, apakah Anda melihat Dewa Semara tadi ke sini? Dalang Samirana mengatakan tidak pernah melihatnya. Akhirnya dia pun marah. Kemudian ada sasajen di depan clear wayang itu, kemudian dimakan oleh Batara Kala. Akhirnya marahlah Dalang itu yang mengatakan, kenapa Anda makan sesaji yang persembahan Ki Dalang Samirana?
Akhirnya dalang sebenarnya karena Anda sudah salah ya memangsa atau makan sesaji yang di hadapan dalang itu atau di clear, maka dia mengatakan apabila manusia sudah diruat ya dengan sapu leger, maka Anda tidak boleh memangsanya karena merasa bersalah. Batara kala akhirnya beliau berjanji bahwa apabila orang yang sudah diruat dengan sapu leger, yaitu dia tidak akan dimangsa apabila orang yang lahir pada uku wayang. Demikianlah cerita singkat isi dari lontar kala tato atau tato kala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi umat sedharma. Panita Sinab Anto Pramasanti. Santi Santi Santi. Terima kasih.